Hey, halo, kembali dengan Jalan Tekno. Jadi ini adalah iPhone SE 2020. Jadi ini adalah iPhone terbaru yang bisa kita beli saat ini dengan harga paling murah. Saya itu berencana untuk bawa iPhone ini ke Indonesia begitu saya pulang dari Korea Selatan, di mana saya tinggal saat ini. Tapi kalau saya dengar belakangan ini kan ada aturan IMEI di mana kalau kita tuh tidak memenuhi persyaratan tertentu seperti bayar pajak, lalu mengurus ke Kominfo dan sebagainya, itu bikin HP kita itu nggak bisa dipakai mobile datanya. Coba research di internet ya, dari video-video di YouTube atau bahkan pengumuman resmi dari Bea Cukai dan Kominfo juga, itu soal bagaimana cara mengurus IMEI itu. Meskipun sudah ada peraturan, tapi saya merasa masih ada beberapa hal yang mengganjal gitu. Dimana kalau untuk saya ini kasusnya mungkin agak spesifik ya, dimana ada seorang dari luar negeri yang membawa HP, belinya di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, tapi pas banget nih, begitu saya bingung, pihak Bea Cukai itu mengontak saya, gimana kalau kita tuh diskusi soal peraturan IMEI ini, terutama buat bagi pelajar seperti saya atau siapapun di luar negeri yang kemudian dia membawa pulang perangkat telekomunikasi seperti smartphone ini ke Indonesia supaya IMEI-nya aktif. Jadi saya diskusi dengan Bea Cukai secara online ya, lewat Zoom, lebih tepatnya Bea Cukai Pekanbaru dan Jogja. Dan berikut adalah hasilnya. Jadi mungkin pertama kita harus mengetahui dulu ya, apa sih tujuan dari pembuatan aturan IMEI ini. Jadi pada intinya itu dia bertujuan untuk melindungi produsen yang sudah secara legal mengurus perizinan serta pajak, dan dengan banyaknya smartphone second yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu bisa bikin orang-orang yang sudah mengurus persyaratan untuk perjualan secara legal itu jadi merugi sangat besar. Karena masih banyak nih yang sebelum-sebelumnya kan masih banyak dijumpai handphone seperti yang ada di Batam gitu ya, yang lebih murah gitu ya, handphone black market lah itu bahasanya. Nah ini kan sangat merugikan itu industri dalam negeri seperti itu, karena harganya lebih murah dibanding yang di dalam negeri gitu. Nah itu juga untuk melindungi penerimaan pajak ya, jadi untuk meningkatkan tax base. Jadi kalau misalnya dia belum bayar pajak, maka belum bisa diregistrasi IMEI-nya gitu. Selain mengamankan penerimaan negara, ini juga untuk sebagai pengawasan untuk mengurangi angka HKT ilegal yang beredar di Indonesia. Untuk saat ini yang perlu didaftarkan IMEI-nya baru terbatas pada smartphone dan tablet, karena itu berdua yang volumenya paling banyak. Sementara untuk gadget lainnya itu sementara ini belum ada peraturannya. Tapi kalau emang butuh informasi soal itu, bisa mengontak Kominfo langsung. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Jadi ini saya bawa smartphone itu. Nah, saya itu mau masuk ke Indonesia dengan bawa smartphone ini. Saya itu mesti ngapain aja sih? Nah, jadi begini. Pertama itu kita harus mengisi form dari Bea Cukai dulu. Ini formnya bisa diakses di website Bea Cukai yang saya kasih linknya di deskripsi, atau lewat app Android. Nah, pada form tersebut saya perlu menuliskan nih kelengkapan identitas diri saya, jadi nama, lalu penerbangan dan sebagainya, serta barang-barang apa saja yang saya bawa beserta dengan harganya. Sebagai perhatian aja untuk penumpang yang mau ke Indonesia, yang bawa HP, yang mau registrasikan IMEI, sebelum meregistrasikan IMEI dilihat dulu syarat-syaratnya, yaitu ada boarding pass atau tiket kedatangan, kemudian kalau ada NPWP, sama paspor juga seperti itu. Jadi pajak yang perlu dibayarkan adalah pertama bea masuk sebesar 10%, yang kedua adalah PPN sebesar 10%, yang ketiga adalah PPH, di mana kalau kita punya NPWP nilainya 10%, dan kalau kita nggak punya NPWP nilainya adalah 10 plus 10%, jadi 20%. Nah, semua persen-persenan tadi itu kita ngitung dari suatu harga dasar. Sekarang saya tanya nih, karena di internet tuh saya belum menemukan jawaban yang memuaskan soal ini, harga dasar itu dari mana? Jadi konsepnya seperti ini. Jadi harga dasar itu berdasarkan harga yang kita deklarasikan pas saat ngisi form tadi, di mana harga ini akan diverifikasi oleh pihak Bea Cukai begitu kita sampai ke bandara. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita tuh menyimpan struk pembelian dari barang tersebut. Tapi kalaupun kita nggak nyimpan struk tersebut, kita tetap bisa mendeklarasikan harga barang tersebut, dan nanti waktu kita sampai di bandara, pihak Bea Cukai itu akan mengecek nih di database mereka harga barang yang kita bawa itu berapa. Jadi sebagai contoh nih, saya beli iPhone SE yang base model, di mana harganya itu
$400. Nah, jadi kalau harga iPhone SE 64GB itu adalah $400, maka bea masuk adalah 400 kali 10%, yaitu adalah $40. Sementara untuk PPN dan PPh-nya itu dihitung dari nilai impor, di mana nilai impornya adalah 400 ditambah 10% dari bea masuk tadi, jadi $440. Sehingga total yang perlu dibayarkan adalah $128. Tapi tunggu dulu, jadi ada peraturan nih. Kalau kita tuh langsung ngurus perpajakan tadi, begitu kita sampai di bandara, jadi nggak keluar bandara terus diurus pajaknya, kita bisa dapat keringanan sampai $500. Jadi, kalau kita tuh harganya ini misalnya $400, artinya karena ada keringanan $500, kita nggak perlu bayar bea masuk, PPN, PPh tadi sama sekali. Untuk HP yang dibawa dari luar negeri dan masuk ke Indonesia lewat terminal kedatangan bandara atau pelabuhan seperti itu akan mendapatkan pembebasan $500 atas harga HP tersebut. Gimana kalau kita tuh beli yang model 128GB ya, yang versi up dari ini, dimana ini yang saya punya adalah yang model 128GB. Dan kalau kita ngecek ke harga Korea, kemudian dikonversi ke US dollar, itu kurang lebih $520. Melampaui $500 dong, jadi saya harus bayar dong. Nah, jadi hitungannya begini. Nah, jadi kalau kita beli model 128GB, di mana harganya kurang lebih kalau dari Korean won ke US dollar adalah $520, artinya kita tuh harga dasar adalah 520 dikurangi 500, yaitu $20. Sementara untuk biaya masuk adalah 10% dari 20 tadi, yaitu adalah $2. Lalu untuk PPN adalah $22 dikali 10%, serta PPh-nya adalah $22 dikali 10%. Sehingga total pajak yang perlu dibayarkan adalah $6,4. Tapi perlu diingat ya, keringanan $500 tadi itu berlaku kumulatif terhadap semua barang yang kita bawa dari luar negeri. Izin menambahkan ya, terkait pembebasan $500 ini bukan spesifik terkait registrasi IMEI ya, tapi pembebasan $500 itu adalah pembebasan barang penumpang. Jadi barang apapun yang dia bawa, yang dia beli dari luar negeri ya, itu adalah barang penumpang. Jadi bukan cuma HP aja gitu yang dia registrasi IMEI terus kena pembebasan $500, tapi adalah keseluruhan dari barang penumpang itu mendapatkan pembebasan $500. Misalnya dia belanja HP, belanja habis itu tas mahal. Nah, itu juga termasuk dalam barang bawaan penumpang ya. Jadi perlu diperhatikan, jadi bukan spesifik terkait ini karena mau registrasi IMEI dapat $500, tapi itu adalah pembebasan dari barang bawaan penumpangnya. Atau kalau kita bawa iPhone 2 ya karena 1.400 kemudian kita bawa lagi 400, jadi harga dasarnya menjadi 400 plus 400 dikurangi 500, $300. Oh ya, by the way, ini kita cuma boleh bawa 2 smartphone ya dalam satu waktu, dimana kalau kita bawa 3-4 itu ya kita nggak bisa daftarkan IMEI untuk sisa 2-nya. Kalau dari Permendak 68 tahun 2020 itu untuk barang penumpang itu memang dibatasi untuk 2 unit saja, dan untuk di registrasi IMEI sangat jelas di situ disebutkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Permendak itu, yaitu 2 unit. Perlu diingat nih, kalau kita mengurus IMEI-nya itu setelah keluar dari bandara, atau kalau masa sekarang itu lewat dari 5 hari setelah masa karantina kita selesai, itu kita nggak bisa dapat keringanan $500. Jadi begitulah kurang lebih tata cara pengurusan IMEI kalau kita bawa smartphone dari luar negeri ke Indonesia. Buat saya yang dimana saya itu beli HP untuk dipakai sehari-hari gitu dan bukan dalam jumlah banyak, saya tidak melihat peraturan ini seperti untuk memberatkan ya, karena seperti hitung-hitungan tadi kita itu kalau kita bawa HP-nya bukan yang sangat-sangat mahal, bahkan kita tidak perlu bayar bea masuk, BPN dan PPh tadi sama sekali. Lagi pula kalau peraturan ini bisa membantu produsen lokal dan tenaga kerja di Indonesia itu bisa makin aktif ya bekerja di pabrik-pabrik Indonesia dari brand-brand luar negeri, ya saya sih all for it ya. Saya sangat-sangat setuju. Sebagai catatan tambahan juga, ini adalah peraturan yang dimana peraturan ini bisa berubah kapan saja, dan coba cek juga kolom-kolom komentar nih, barangkali ada pengalaman-pengalaman lain dari orang lain soal ini. Atau lebih baik lagi, saran saya kalau bisa langsung cek akun-akun media sosial dari Bea Cukai, di mana saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk Bea Cukai Pekanbaru dan Yogyakarta, di mana saya sangat yakin mereka akan happy to help, sangat-sangat senang untuk membantu kalian untuk soal pengurusan IMEI ini. Kalau mau tanya jawab ya silakan saja. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Silakan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan bertek lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.